Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, saya dari Sekolah IPA 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ragam tari. Yang pertama, teknik dasar gerak tari Melayu. Gerak-gerak tersebut adalah gerak lenggang, gerak mainang, dan gerak joget. Ketiga gerak tersebut menyembatangi untuk mempelajari tari tradisional Melayu seperti tari lenggang patah 9, tari serampang 12, dan lain-lainnya. Yang pertama, gerak lenggang. Hitungan yang pertama, kaki kanan melangkah ke depan, kaki kiri diayun ke diagonal kiri, sedangkan tangan kanan di sisi kanan sebelah pinggang. Yang hitungan kedua, kaki kiri maju, tangan kanan diayun ke diagonal depan, tangan kiri di posisi kiri, pinggang dilakukan di tempat selama 1 kali 8. Mainang. Hitungan yang pertama sampai ke 4, jalan di tempat gerak lenggang dimulai dari kaki kanan. Hitungan 5 sampai 6, kaki kanan dilangkahkan ke samping kanan, diikuti kaki kiri menyilang di belakang kaki kanan, tangan kiri di posisi pangkal paha depan, tangan kanan digerakkan ke samping, tangan kanan memutar pergelangan tangan. Hitungan 7 sampai 8, gerak yang sama namun dilakukan ke kiri, balasan dilakukan dengan 4 penjuru mata angin, pola dan hitungan yang sama. Gerak joget, kedua kaki dalam posisi tekuk atau menunduk. Hitungan 1, kaki kiri menapak, kaki kanan menjinjit, tangan kiri serong ke depan, ditekuk tangan kanan. Hitungan yang kedua, kaki kanan menapak dan kaki kiri jinjit, tangan kanan serong kanan, dan tangan kiri diikuti arah tangan kanan. Dilakukan di tempat 1 kali 8, maju 1 kali 8, dan mundur 1 kali 8. Ragam yang kedua, ragam gerak tari tradisi. Ragam gerak tari di Indonesia hakikatnya dimiliki. Yang kedua, ragam gerak tari tradisi. Ragam gerak tradisi di Indonesia hakikatnya berbeda karena tradisi yang dimiliki satu sama lain berbeda juga. Prinsip ragam gerak yang dihasilkan oleh tubuh penari. Pembagian geraknya yaitu gerak pokok atau gerak inti, contohnya gerak bersolek, bercermin, mencuci piring, dan lain-lain. Yang kedua, gerak peralihan, yaitu gerak yang menghubungkan suatu gerak ke gerak yang lainnya, contohnya tari lenggang. Yang ketiga, gerak khusus. Untuk perbandingan lain, tari tradisi Jawa Barat, Surakarta dengan Bali terdapat pada lirikan mata. Gerak-gerak keseharian, contohnya gerak berjalan, gerak lari, gerak mencangkul, gerak menimba air, dan lain-lain. Jika diberikan sentuhan emosional, mengandung nilai seni. Ketiga, bentuk gerak tari. Bentuk dapat dihubungkan dengan struktur internal, struktur eksternal, dan prinsip yang memberikan kesan menyeluruh. Menurut John Martin, bentuk adalah pernyataan dari berbagai elemen tari yang dipersatukan secara kolektif sebagai kekuatan estetis. Tanpa adanya pernyataan, bentuk tidak akan terwujud. Dalam proses menyatakan, untuk memperoleh bentuk disebut dengan komposisi. Bentuk juga dapat diartikan sebagai proses dari pernyataan menjadi sebuah tari yang memberikan bentuk keseluruhan. Bentuk berdasarkan gerak ada 2, yaitu representasional dan non-representasional. Tari representasional adalah tari yang sistem pengungkapannya dilakukan secara wantah atau jelas. Gerak wantah adalah gerak yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tari nelayan yang menceritakan aktivitas para nelayan. Yang kedua, tari non-representasional. Tari non-representasional adalah tari yang diungkapkan secara simbolis menggunakan gerak-gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerak yang memiliki keindahan yang telah diubah agar menjadi lebih indah, bermakna dalam proses pengolahan, dan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Contohnya tari Baraba dari Sumbar, tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, dan lain-lain. Yang keempat, jenis gerak tari. Gerak berfungsi sebagai alat yang gerak tari.
Gerak berfungsi sebagai alat yang mengkomunikasikan maksud dan tujuan tertentu yang disampaikan oleh koreografer. Gerak tari adalah gerak yang telah dibentuk secara ekspresif dan estetis. Gerak yang terdapat pada karya seni berbeda dengan gerak pada kehidupan sehari-hari. Dalam proses pengolahan, unsur keindahannya adalah stilitatif dan distortif. Gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan atau penghalusan yang mengarah pada bentuk-bentuk indah. Yang kedua, gerak distorsif. Gerak distorsif adalah gerak yang telah mengalami proses perombakan dari aslinya dan merupakan proses dari stilasi. Ada juga dua jenis gerak yang terkenal dalam tari. Yang pertama, gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang digarapkan lebih mengarah pada bentuk artistiknya saja. Artinya, lebih mengutamakan unsur keindahan dan bentuk keindahannya saja daripada maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua, gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerak yang memiliki keindahan, juga mengandung maksud dan tujuan tertentu, disebut dengan gerak gestur, gerak yang bersifat menirukan, imitatif, dan mimitif. Yang kelima, unsur gerak tari. Yang pertama, ruang. Ruang memiliki dua jenis, yaitu ruang tempat bergerak dan ruang gerak. Ruang gerak adalah volume dari gerak itu sendiri. Volume gerak yang besar dan kecil. Sedangkan ruang tempat bergerak adalah tempat para penari mempertunjukkan tari tersebut. Yang kedua, waktu atau tempo. Dinamika akan terlihat jika para penari melakukan tari sesuai dengan tempo yang bervariatif. Yang ketiga, tenaga. Tenaga diperlukan pada setiap gerakan tari karena setiap tari memiliki tenaga yang berbeda-beda. Yang keenam, peragaan gerak tari dari daerah setempat. Yang pertama, rangkaian gerak tari serapan 12, yaitu ada gerak permulaan, gerak berjalan, gerak pusing, gerak gila, gerak berjalan sifat, gerak goncat-gancit. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.